Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan dia bukan Tuhan, bukan Juru Selamat. Dan saya mau katakan, kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Baca Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan firman. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan firman Allah. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman kita, kekuatan doa senantiasa menyertai kita. Wow, mantap. Sehingga kita dalam ketenangan, walaupun mungkin ada beban-beban berat, tapi kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memikul beban-beban kita itu. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jadikan firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan lanjutkan Mazmur 25 ayat yang ke-8 dan 11. Demikian bunyi firman Allah. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku. Puji nama Tuhan. Tema kita pada saat ini ialah mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Pembatasannya dalam Mazmur 25 ayat 8 dan 11. Di sana dikatakan bahwa lewat firman Allah kita bisa mengenal siapa Tuhan itu. Yang pertama dikatakan ayat yang ke-8, Tuhan itu baik dan benar. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang tidak tahu berbuat apa-apa, bukan Tuhan yang kompromi dengan dosa, dengan seks, dengan segala hal yang dilakukan hanya dengan membujuk, membenarkan tindakan saya. Tidak, Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu tidak pernah kompromi dengan dosa. Dan itu sebabnya orang-orang dalam tokoh-tokoh Alkitab, apapun dosanya akan dikupas oleh Tuhan. Mau dia menghampiri putrinya, mau dia kawin dengan pelacur, mau dia mengambil istri orang, Tuhan akan berurusan dengan dia. Dan Allah tidak pernah menyembunyikan kesalahan-kesalahan orang-orang yang dikasihinya. Pasti ditegur dan dia berbalik. Itu kelebihannya. Ada orang yang merasa bisa melakukan dosa seenak perutnya, bisa melakukan hak-hak yang istimewa selain dia tidak boleh. Kalau saya seperti itu, wow. Tapi syukur Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia ajar kita sebagai orang percaya, satu cukup, satu aja nggak habis. Mau mengumbar hawa nafsu ke sana kemari. Kenapa? Tuhan itu baik. Dia memberikan kekuatan kepadamu. Dia memberikan arahannya. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Allah, karena dia baik dan benar, dia tuntun orang-orang yang sesat supaya tidak sesat. Orang yang berdosa diampuninya, disucikannya. Ayat yang ke-11-nya. Jadi tidak ada alasan bagi orang-orang, siapapun dia, memang diampuni, tetapi tidak ada hak istimewa untuk melakukan segala dosa dan kejahatan.
Tidak ada hak istimewa saya sebagai hamba Tuhan bebas melakukan apa saja. Tidak ada itu. Justru Tuhan mengajar untuk kebaikan, dan itu sebabnya Dia baik dan benar. Yang kedua, kata firman Allah, Tuhan membimbing orang yang rendah hati. Jadi penting senantiasa kita rendah hati di hadapan Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, omnipresent, omniscience, omnipotent. Bayangkan Dia yang omnipotent itu, yang maha kuasa itu. Dia bisa menolong engkau, Dia bisa memberkati engkau, Dia bisa memberkati usahamu, pekerjaan. Omniscience, mungkin orang tidak tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu, dan Tuhan tahu juga dosa-dosa yang kau sembunyikan, kejahatan yang kau sembunyikan. Kenapa? Dia omnipresent, Dia hadir. Saya yakin dan percaya ketika engkau mau melakukan dosa, Dia akan menyatakan sesuatu kepadamu melalui Roh-Nya. Tapi kalau engkau sudah kebelet melakukan dosa, engkau tidak akan dengar itu. Ya. Seperti orang kebelet mengatakan bahwa saya sudah mualaf. Dan sudah kawin lagi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Apakah perlu saya balas fitnah dengan fitnah? Nggak perlu. Yang penting kita tidak melakukan, anggap aja promosi. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya sadari bahwa kita perlu terus merendahkan hati di hadapan Allah. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Allah, Tuhan menjadi pembela kita, Tuhan menjadi penolong kita. Dan Alkitab dengan jelas katakan tadi, karena kita rendah hati, dibimbingnya orang-orang yang rendah hati menurut hukum-hukumnya. Jadi kita dituntun, dibimbing untuk menurut hukum-hukumnya. Kalau ini nggak boleh Simon, nggak boleh, ya. Kalau ini boleh Simon, boleh. Ya. Ini peringatanku nggak boleh dilanggar. Misalnya mencuri, nggak boleh Simon. Iya, nggak boleh mencuri. Nggak boleh membunuh, nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebagaimana dalam Roma 1 ayat 12 di sana, Roma 1 ayat 21, Don't be overcome by evil, but overcome evil by with good. Jadi jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, kamu tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, Simon. Ya, nggak boleh. Ya. Kenapa? Dia tuntun kita, Dia bimbing kita untuk sampai melakukan apa yang dikendakinya. Satu contoh. Kalau engkau memberi salam Simon hanya kepada orang-orang yang seagama dengan engkau, apa bedanya engkau dengan pemungut cukai Simon? Ya, kita harus beri salam kepada sebanyak-banyaknya orang. Ya, kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang seiman dengan kita, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Ya, mereka juga demikian. Kita harus mengasihi tanpa memandang muka, karena Yesus mengasihi semua orang. Ada banyak hal yang akan diajarkan Tuhan bagi orang-orang yang rendah hati, karena orang-orang yang rendah hati akan mudah menerima segala ajaran Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhannya itu baik. Tuhannya tidak akan membawa dia kepada kecelakaan, Tuhannya tidak akan membawa dia kepada kehancuran, Tuhannya tidak akan membawa dia kepada keburukan. Dia tahu bahwa Tuhannya akan membawa dia kepada hal-hal yang indah dan luar biasa, kebahagiaan, sukacita, kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, kata firman Allah, melalui firman-Nya kita dapat, jadi mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Yang ketiga, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ya, kasih setia. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa. Dia akan setia kepada kita yang berpegang pada janjinya.
Apakah engkau masih percaya pada firman Allah? Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dan apakah engkau masih percaya berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau? Apakah engkau masih percaya ketika engkau mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Lalu firman-Nya mengatakan, ketika dia berdoa, aku akan menjawab dia. Ketika dia mengalami masalah, aku akan menyertai dia. Dan aku akan meluputkan dia dan aku akan memuliakan dia. Akan kupanjangkan dia dengan panjang umur. Dan akan kutunjukkan kepadanya keselamatan. Baca itu Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Apakah kita masih percaya bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup? Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dia itu firman-Nya. Dan itu sebabnya kita perlu membaca firman Allah. Kita perlu mengenal firman Allah. Kita perlu mengenal Dia melalui firman-Nya ini. Ada banyak hal yang bisa diungkapkan Tuhan ketika kita cinta pada firman-Nya. Saya nggak tahu berapa kali satu hari kita membaca firman Allah. Tetapi saya mau katakan, adakah kita memperkatakan firman Allah itu? You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special, His own special people, that you may proclaim the praise of Him who called you out of darkness into marvelous light. Jadi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu firman. Apakah kita masih percaya pada firman ini? Bahwa kita adalah generasi ilahi, imamat yang rajani, yang dahulu kita kalau datang kepada Tuhan harus melalui perantaraan. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, kita langsung bisa berkomunikasi dengan Dia. Sesuatu yang luar biasa. Apakah kita percaya Yesus yang sudah menyucikan kita, menyembuhkan kita, menolong kita? Firman-Nya pegang. Itu sebabnya Pemasmur mengatakan begini, You are my portion, O Lord, I have promised to obey your word. Engkaulah bagianku Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, Dia menjadi bagian kita yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Yesus katakan, aku di dalam engkau, engkau dalam aku. Firmanku ada di dalam engkau. Allah ada di dalam kita. Untuk apa? Untuk menuntun kita. Kenapa? Dia setia terhadap apa yang dikatakan. Janji-janjinya, kebenarannya. Kalau engkau pegang, Dia akan genapi bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Doa dan harapan saya kepada kita semuanya, kiranya Tuhan menolong kita untuk mengenal Dia lewat firman-Nya. Maka bacalah firman Allah setiap hari. Kami melakukan, pagi sore kami melakukan. Kalau saya, lebih sering saya membaca firman Allah. Berolahraga pun saya baca firman Allah. Lari pun saya membaca firman Allah. Itu sebabnya kalau saya biasanya olahraga, saya di tempat yang tidak banyak kendaraan. Sambil saya memperkatakan firman Allah. Atau di lapangan, atau di jalan, di tepi jalan, atau di kuburan. Ya kadang-kadang saya karena di kuburan itu banyak pohon-pohon, jadi saya ada di kuburan berlari-lari. Atau naik ke gunung, selalu saya membawa firman Allah. Untuk saya baca sebagai teman saya dalam perjalanan itu. Sambil memperkatakan firman Allah itu. Sebab apa? Saya mencintai firman-Nya. Saya mengasihi Dia. Saya mau belajar taat kepada Dia. Dan itu sebabnya kenali Tuhanmu lewat firman-Nya. Dan cintai firman-Nya supaya firman-Nya menuntun hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Saya mau berdoa bagi Anda kalau Anda sakit. Apapun sakitmu, percayalah bahwa Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saya yakin bahwa Tuhan
tidak pernah berubah. Dia tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Saya bukan hanya berkata-kata, tapi saya sudah belajar untuk menundukkan diri kepada Dia dalam segala situasi. Sakit seberat apapun yang saya derita, bahkan sampai hampir maut, iman saya tetap mengatakan, Dia tabib di atas segala tabib. Dan saya sudah melihat orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepadamu, percaya pada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kau akan ditolong oleh Tuhan. Imani. Mari kita berdoa. Terima kasih biarlah firman-Mu menolong kami untuk mengerti. Karena Engkau berkata, disampaikannya firman-Nya disembuhkan mereka. Diampuni segala dosa-dosa mereka. Dan disembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Tuhan, Engkau lihat mereka yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit. Mereka-mereka yang saat ini sepakat dengan kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan Bapa di surga. Mari Engkau jamah mereka. Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Oleh kuasa-Mu Tuhan. Mereka sembuh oleh mujizat-Mu. Mereka sembuh oleh bilur-bilur-Mu. Mereka sembuh. Dan oleh perkataan-Mu mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi mereka Engkau yang mengalami masalah dalam hidupmu, apapun, ketika Engkau berberat, datang pada Tuhan. Apapun Tuhan sudah berkata, mari kepada Aku, hai kamu yang letih lesu dan beban-berat, Aku akan memberikan kelegaan. Jiwamu letih lesu, datang pada Tuhan. Kau sedang menanggung beban berat, datang pada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan bagimu. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, yang datang kepadamu, mohon kemurahan, memohon pertolongan, memohon belas kasihan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Tolong mereka dalam nama Yesus. Legakan hati mereka dengan memberikan jawaban-jawaban yang mereka butuhkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Selamat beristirahat tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.